Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita nikmat Islam, yang memberi kita nikmat iman. Seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, nahnu fi rauhatin wa rahah wa hudurin wa istirahah. Nikmatil Islam a'dhamu ni'amin halat bisahah. Katanya beliau, nahnu fi rauhatin wa rahah. Kita ini akan selalu ada di dalam keadaan yang rauhah. Rohah itu hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang indah. Wa hudurin wastirahah, dan kita akan selalu berada di dalam kehadiratannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmatul Islam khairu ni'matin halat bisaha. Karena ada Islam di dalam hati kita, karena ada iman di dalam hati kita, satu nikmat yang ketika kita memahami tentang makna nikmat tersebut dan terus meningkatkan kadar dari nikmat tersebut dengan cara mensyukurinya, maka itu adalah satu keadaan yang keadaan manusia yang paling tertinggi. Istilahnya, kita akan ada di puncak keindahan, kita akan ada di puncak kenikmatan, kita akan ada di puncaknya keadaan manusia ketika kita memiliki rasa syukur terhadap setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena mau kita sedih, mau kita sempit, mau kita ngeresulo, mau kita curhat kemana-mana sekalipun, kalau takdirnya kita lagi susah, yo panggah kena susah. Wayahe loro yo panggah loro, wayahe berpisah juga akan tetap berpisah. Waktunya kita kena musibah juga akan tetap datang. Mau kita minta ataupun tidak, mau kita mau ataupun tidak, hal itu akan selalu terjadi dan akan terus terjadi di dalam setiap rolling kehidupan kita. Maka apa kekuatan kita? Gimana caranya kita bertahan? Gimana caranya kita untuk tetap kuat? Gimana caranya kita tetap berada di dalam keadaan yang nikmat? Peluk Islam kita, peluk iman kita, rasakan rasa tersebut di dalam hati kita, syukuri setiap keadaan kita. Itu adalah satu keadaan yang terbaik dari keadaan manusia seluruhnya. Kita tidak akan heran dengan orang kaya raya atau punya jabatan ataupun cantik jelita. Tidak heran, wong memang itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan kita tidak akan merasa terpuruk, tidak akan merasa insecure, tidak akan merasa rendah, tidak akan merasa nggak berguna ketika kita dalam keadaan atau ketika kita melihat orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Karena musibah-musibah yang semacam itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga kepada diri kita. Maka apa? Keadaannya biar stabil apa? Syukur. Keadaannya biar tetap jejak piye carane? Syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Itu khairu ni'matin halat bisaha. Itu adalah satu keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala taruh di dalam inti sarinya dari keislaman. Ketika kita merengkuh hal tersebut, tidak akan ada musibah apapun yang akan menghalangi langkah kita. Mau orang ngomong bagaimanapun, mau orang jegal seperti apapun, mau orang menghalang-halangi bagaimanapun, kita akan terus berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat Islam ini nikmat terbesar,
nikmat paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Apalagi kita hadir dari kedua orang tua yang juga merengkuh nikmat yang sama. Niki tikel-tikel malahan nikmatnya. Berarti kita diajarin sholat dari kecil, kita diajarin zakat, kita diajarin puasa, kita diajarin ajaran-ajaran Islam yang mungkin orang harus berusaha dengan susah payah untuk menggapai perkara tersebut. Untuk menggapai perkara tersebut, saya dulu pernah punya guru orang Meksiko. Saya sempat belajar bahasa Inggris titik-titik sama beliau. Namanya siapa lupa saya, namanya Chantel, nama aslinya itu Ustazah Chantel kita manggilnya. Jadi beliau itu orang Meksiko. Katanya dia waktu ada acara seperti itu sama Hubabah suruh berdiri, suruh cerita riwayatnya bagaimana sampai bisa masuk ke dalam agama Islam. Katanya dia, saya pernah merasakan hampir semua agama. Hindu tak jajal, Kristen, agama dari lahirnya Kristen, pernah masuk Yahudi, pernah masuk ini, pernah masuk ini, pernah masuk ini. Semuanya adalah agama-agama yang tidak bisa menenangkan hati, tapi baru di dalam agama Islam saya menemukan semua keraguan-keraguan tentang ketuhanan, semuanya dijawab dengan agama Islam. Tidak ada yang ragu. Jangan debat, istilahnya kita tanding debat dengan orang dari agama manapun, kita akan pede. Kenapa? Karena tidak ada yang meragukan di dalam agama Islam. Semuanya jelas, semuanya gamblang, semuanya dijelentrehne sama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memperjuangkan agama Islam ini 23 tahun dan tidak ada yang miss. Tidak ada yang miss dari setiap ide, dari setiap masalah, dari setiap jalan yang dianggap orang buntu. Islam akan selalu punya jawaban atas perkara tersebut. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam suratul Kahf. Ila an qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda alladziina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-100, ayat yang ke-100 dari surat Kahfi ini, setelah beliau menjelaskan wa tarakna ba'dahum yawma idh yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Setelah diterangkan, setelah dijanjikan, setelah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kiamat, kamu akan menemukan yang namanya nufikha fis sur, yang namanya sangkakala ditiupkan 2 kali. Tiupan yang pertama mematikan semua makhluk, mulai dari jasad sampai ruh-ruhnya, semuanya dimatikan dengan nafkhatul ula, dengan tiupan sangkakala yang pertama. Bahkan manusia-manusia yang sedang ada di alam barzakh, ruh-ruh yang ada di alam barzakh, dari golongan manusia maupun jin, bahkan malaikat sekalipun, seketika itu juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, setelah tiupan sangkakala pertama mati semuanya. Setelah itu sangkakala yang kedua dihidupkan semuanya oleh ruh-ruh yang keluar dari dalam sangkakala tersebut, masuk ke setiap jasad-jasad mereka masing-masing, masuk ke tempat asal mereka masing-masing, dan tidak ada satupun yang terbalik. Tidak ada minah ruhid tukeran karo Kak Nismah, tidak enak. Jin ini ketukar, oh ini harusnya masuk ke jasadnya jin, ini harusnya masuknya ke jasadnya manusia, ini harusnya masuknya ke jasadnya malaikat dan lain sebagainya. Sing asale semut yo panggah dadi semut, yang asalnya manusia akan tetap jadi manusia, yang asalnya malaikat juga akan masuk ke dalam
jasadnya malaikat semuanya dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke tempatnya masing-masing dari jenis manusia, jin, malaikat, hayawanul bahar, jadi hewan-hewan yang ada di langit ataupun yang ada di darat ataupun yang ada di laut, semuanya dikembalikan ruhnya masing-masing ke tempatnya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak ada yang tidak dibangkitkan sama sekali, semuanya balik, semuanya kembali. Nyamuk sebanyak nyamuk yang ada mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, urip neh kabeh. Semut sebanyak yang hidup di zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, hidup semuanya dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Berarti padang mahsyar iki uwel-uwelan gak mek manungsa tok, nggih. Ada gajah, ada dinosaurus, ada apa nih? Harimau, ada singa, ada ikan, ada semut, kalajengking, semua hayawan, semua hewan, semua makhluk yang pernah merasakan hidup dikembalikan semuanya oleh Allah Ta'ala ruh-ruh mereka, dan semuanya sedang menunggu pertanyaannya masing-masing. Semuanya sedang menunggu balasannya masing-masing. Semuanya sedang menunggu pertanggungjawaban dari hari-hari yang mereka lalui ketika hidup di dunia. Untuk apa, bagaimana, ngapain aja, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Berarti yang kita dulu pernah nginjek semut, engko diitek karo semut, nggih. Yang kita pernah bunuh nyamuk, nanti dibunuh juga sama nyamuk, nggih. Jadi semuanya akan di apa jenenge? Makanya ojo iseng-iseng enek. Apa namanya? Misalkan ada nyamuk ndak nyapo-nyapo, tut. Semut ndak nyapo-nyapo, tuk 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 tuk. Jenengan yo dituk tuk 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 kok karo si semut itu tadi. Karena Rasulullah SAW bahkan menceritakan nanti akan didatangkan kambing yang di hidupnya dulu nggak punya tanduk, dia nerjang kambing yang punya tanduk pernah nerjang kambing yang nggak punya tanduk. Setelah itu nanti di hari kiamat yang dulunya nggak punya tanduk dikasih tanduk, yang dulunya punya tanduk dihilangkan tanduknya, disuruh balas-balasan. Setelah itu jadi turab, setelah itu berubah menjadi debu. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba, yauma yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, ketika melihat keadaan-keadaan yang semacam itu, ya Allah, seandainya saja saya jadi debu seperti mereka. Jadi akan ada manusia-manusia congkak yang ketika hidup di dunia merasa paling wah, yang ketika hidup di dunia merasa paling punya, yang ketika di dunia merasa paling tinggi, yang ketika di dunia aku punya harta, aku punya ilmu, aku punya kedudukan, aku punya ini, itu, dan lain sebagainya. Keluar dari lisan-lisan mereka, seandainya saja saya jadi anjing aja, seandainya saja saya jadi semut aja, seandainya saja saya jadi hewan saja, sehingga begitu selesai hari pembalasan tersebut, saya akan berubah menjadi debu. Wes dak mlebu neraka neh. Nggak perlu mengalami siksaan demi siksaan, nggak perlu menanti sesuatu yang sudah terlanjur terjadi, nggak akan lagi merasa menyesal terhadap segala sesuatu yang pernah dialaminya. Ya laitani kuntu turaba, seandainya saja saya jadi debu aja. Nggak perlu nunggu keadaan yang nggak pasti ini tadi, karena semuanya serba nggak pasti. Ngelewati sirat bisa apa nggak pasti. Timbangan amal kebaikannya lebih banyak dari keburukannya juga nggak pasti. Semuanya serba nggak pasti. Makanya kalau golongan hewan, kalau golongan hewan, ada hewan-hewan yang sama Allah Subhanahu Wa Taala memang ditakdirkan hidupnya nanti akhir ujung ujung kehidupannya itu nanti akhirnya di neraka. Siapa mereka? Al-Mu'diyat. Jadi hewan-hewan yang ketika hidup di dunia itu memang fungsinya mereka untuk yu'dhi. Yu'dhi itu ganggu.
kayak nyamuk, habis itu tikus, kalajengking, dan lain sebagainya. Nah, mereka memang di dunia ini diciptakan sama Allah Ta'ala untuk ganggu. Maka sampai di akhirat pun dia punya tugas untuk ganggu manusia-manusia yang masuk ke dalam neraka. Jadi akhirnya di neraka. Siapa ini hewan-hewan yang di neraka ini siapa? Hewan-hewan yang dulu juga pernah hidup di dunia, fungsinya jadi pengganggu, di akhirat juga dia menjadi pengganggu. Jadi pengganggu. Tapi kalau sudah selesai urusannya, istilahnya kalau sudah selesai dia jatahnya disuruh ngadab 1-2 orang, selesai, berubah jadi debu. 2-3 orang selesai, berubah jadi debu. Seperti itu. Keadaannya ada hewan yang masuk neraka. Ada hewan-hewan yang berubah jadi debu semacam itu. Selesai urusannya satu sama lain, habis itu berubah jadi debu. Yang golongan ketiga, ada hewan-hewan yang akhir ujung nasibnya masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Siapa? Hewan-hewan yang ketika di dunia dia mendekat dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak anjingnya Ashabul Kahf. Anjingnya Ashabul Kahfi ini nanti di akhirat sama Allah Ta'ala dicuci bersih, dihilangkan kenajisannya, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Anjing-anjing yang lainnya enggak, tapi anjingnya Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga. Ikannya Nabi Allah Yunus, ada yang bilang ikannya itu ikan paus lah, ada yang bilang ikan yang lebih besar lagi dari ikan paus. Walhasil jenisnya ikan. Tapi karena pernah nuruti perintahnya Allah Ta'ala untuk menjaga kehidupannya Nabi Allah Yunus di dalam perutnya, masuk ke dalam surga. Setelah itu untanya Nabi Allah Soleh masuk surga. Nanti ketemu lagi di dalam surga. Kenapa? Apa yang bikin mereka masuk surga? Karena kecintaan mereka kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cinta sama orang soleh, cinta sama orang baik, cinta kebaikan karena kebaikan mereka, benci keburukan karena keburukan itu, tidak benci terhadap personilnya tapi benci dengan kelakuannya. Itu bukan cuman bermanfaat di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Rasulullah SAW mengatakan almar'u ma'aman ahad. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat itu bergerombol-gerombol bersama orang-orang yang mereka cintai, bersama orang-orang yang ada di dalam hati mereka, bersama orang-orang yang dia senang duduk sama golongan tersebut. Bukan yang setara amal ibadahnya, enggak, bukan yang sama parasnya, modelnya atau kehidupannya gerumbul-gerumbul, belum tentu. Tapi siapa yang ada di dalam hati orang tersebut, dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka, bersama dengan golongan-golongan tersebut. Kalau condongnya hati kita sama para nabi, sama para rasul, sama para aulia, sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang ahli zikir, sama orang-orang yang banyak ilmunya dan lain sebagainya, insya Allah kita juga akan dibangkitkan bersama golongan orang-orang tersebut. Persis katanya para sahabatnya Nabi ketika Rasulullah SAW mengucapkan hadis tersebut, kami belum pernah mendengar satu quotes-nya Nabi, satu kalimat kecilnya Nabi yang lebih melegakan dibandingkan perkataan tersebut. Dibandingkan hadis tersebut, kami belum pernah menemukan sesuatu yang bikin hati kita itu lega. Karena mereka merasakan hal yang sama. Karena Rasulullah ketika ditanya, orang Badui itu kan ngacung di tengah-tengah. Sebelumnya itu ketika sholat Jumat, Rasulullah khutbah Jumat, dia berdiri. Rasul nanya, Rasul, tidak tahu kalau sholat Jumat itu tidak ada sesi tanya jawab. Tidak ada seorang Badui ini kalau ngaji gini ada sesi tanya jawabnya. Jumatan, Pak Khotib tanya, nggak ada. Karena orang Badui itu polos-polos. Makanya kalau dikisah di hadis itu, anak orang Badui kencing di masjid lah, ada orang Badui gepok Sayyidina Uthman, ditutuk Sayyidina Uthman itu kan juga orang Badui itu, polos-polos orangnya. Jadi dia nanya, ya Rasul, tidak direken sama Nabi. Begitu selesai khutbahnya, ditanya selesai sholat Jumat, Rasulullah nanya, siapa tadi? Manisail, siapa
yang nanya kapan kiamat itu tadi? Siapa yang nanya? Katanya Rasul, katanya orang Badui saya Rasul. WD, dikira bener. Saya yang nanya ya Rasul. Katanya Rasulullah, ma'adattalaha. Gak penting kapan kiamatnya. Gak penting terjadinya kiamat itu kapan kamu tahu ataupun tidak, itu sesuatu yang gak penting. Walakin ma'adattalaha. Yang penting sing mok cepak nih ngedepi kiamat ki opo. Kita tahu persis kiamat pasti terjadi. Bahkan kiamat kecil pun juga pasti terjadi kepada kita. Apa kiamat kecilnya kita? Mati. Kiamat besar itu kiamat yang hancurnya dunia, itu namanya kiamat besar. Tapi kiamat kecil yang pasti dirasakan oleh manusia, entah masih lama ataupun dekat, itu kematian. Dan itu pasti menemui kita. Katanya Nabi, ma'adattalaha. Gak penting istilahnya kamu mau ngadepi kiamat yang besar kah, tapi yang jelas kamu pasti ketemu sama kiamat. Ma'adattalaha. Katanya orang Badui tersebut, apa ya? Ma'adattulaha syai'an. Saya ndak nyepakne apa-apa ya Rasul. Ma'adattu bikathratis shalah wala bikathratis siyam wala bikathratis sedekah. Saya ndak punya amalan sholat banyak, ndak punya amalan puasa banyak, yo ndak punya amalan zikir akeh, yo ndak duwe amalan sedekah akeh, yo ndak duwe. Padha kowe dhewe nggih napa mboten? Cuman kalau sahabat itu ngomong seperti itu kadang-kadang karena tawadhu. Tawadhu itu merendah. Padahal posone akeh, salate akeh, sedekahe akeh. Lek awake dhewe pancen tenanan. Kalau kita realita ngomong gak duwe Rasul, memang iya. Salat orang duwe, poso orang duwe, sedekah orang duwe, ngomong apik ya orang duwe, husnudon sama orang juga ndak punya, nyenengin orang juga ndak punya, ngelakoni perkara-perkara yang bisa bikin kita selamat di akhirat ndak duwe apa-apa. Ma'adattulaha syai'an. Saya ndak nyepakne apa-apa ya Rasul. Illa kecuali satu yang pasti saya punya. Apa itu? Hubbullah wa hubbu rasuli. Saya cinta sama Allah dan saya cinta kepada Rasulullah. Itu pasti ada. Itu pasti ada. Rasulullah ketika dengar seperti itu menang. Diam. Setelah itu berbalik lagi ke laki-laki tersebut. Setelah itu mengatakan, almar'u ma'aman ahad. Orang nanti akan dibangkitkan karo senengane dewi-dewi, sama orang-orang yang dia cintai masing-masing. Makanya para ulama mengatakan kalau kita melihat syairnya Sayyidina syairnya Imam Busiri, syairnya Hasan bin Thabit, syairnya Imam Ali Al-Habsyi, Habib Ali Habsyi, ataupun syairnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ataupun syairnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, salawat-salawat yang seringkali kita dendangkan, salawat-salawat yang banyak dikarang oleh para ulama-ulama, semuanya rata-rata mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena semuanya merasa adewe kita kalau pakai diri kita sendiri, nyari selamat pakai diri kita sendiri, nyari selamat pakai amalan kita sendiri, nyari selamat lewat umur kita, lewat nasab kita, lewat ilmu kita, lewat Al-Qur'annya kita, lewat ibadah-ibadah kita. Ndak nutut, ndak nutut. Dari segi umur kita punya umur paling pendek. Dari segi hidayah ya awake dhewe paling titik. Apalagi kalau masalah taufik. Taufik istilahnya langkah untuk datang ke tempat yang baik, yo nyuprit. Kalau kerentek hati kita untuk melakukan kebaikan, yo mek nyuprit. Kadang seneng, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak, kadang ngantuk, kadang enggak. Wes ngono kuwi awake dhewe panggahan. Panggah istilahnya diingatkan berkali-kali pun ya panggah ngono. Berpuluh-puluh kali kita duduk di majelis ya panggah. Bar metu kok kono apa mang sing dibahas? Sapa sing diceritani? Enggak ngerti. Saya dhewe ngono kuwi nggih. Jangankan jenengan saya juga seperti itu. Istilahnya ya seperti itu.
dengar Habib Umar kalau ceramah, Habib Ali Jufri kalau ceramah, dengarkan semangat tapi yo mek sak menit 2 menit melek ngaji melek iki sedikit tapi nggak bertahan lama awake dhewe terus apa yang bisa kita istilahnya yang kita pertaruhkan untuk selamat menghadapi sesuatu yang pasti terjadi, menghadapi sesuatu yang begitu panjang, menghadapi sesuatu yang begitu lebar, menghadapi sesuatu yang begitu sulit. Iki piye carane awake dhewe golek selamat? Kalau ndak dengan cara depel-depel sama orang-orang yang ngikuti jalurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyari cantolan lewat orang-orang yang punya porsi banyak di dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu mungkin yang bisa kita lakukan. Berarti piye? Gak usah sholat sunnah, gak usah. Yo panggah bu. Ya tetap bukti dari cinta itu. Kalau kita ngomong cinta, katanya para ulama, orang kalau ngomong cinta, orang ngomong doang itu gampang. I love you, I miss you, apa nih? Jadi ngomong itu gampang, kita baca Allah, baca salawat ini ya Allah, muji-muji Rasulullah gampang, tapi pembuktian dari cinta itu yang harus ada, bukti nene pripun, caranya kita membuktikan itu bagaimana? Al-ittiba wal iqtida, ngikuti Rasulullah begini, Rasulullah begini, Rasulullah ngelakoni iki minimal daftar lah. Rasulullah sholat, tambahi sholat sunnah, tambahi sholat duha, tambahi daftar nih gue sholat. Rasulullah puasa ini, daftar golongannya orang puasa. Rasulullah sedekah sekian. Rasulullah sedekahnya kan akeh banget. Rasulullah pernah sedekah ketika akhir haji wada aja beliau sedekah 100 ekor onta. Di Mekah 63-nya disembelih pakai tangan mulianya beliau sendiri, sisanya diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa di antara kita? Di mana orang kaya zaman ini yang pernah sedekah 100 ekor onta? Paling siji loro. 1 onta, 2 onta, 1 sapi, 2 sapi, sampai 100. Ada orang kaya sedekah 100 sapi. Durung tahu kurung, mesti melbu berita nih bos. Kalau sampai ada. Rasulullah itu sekali. Pernah juga beliau sedekah, ada orang masuk Islam, hatinya Rasulullah lagi dangang, lagi seneng karena malamnya baru setoran Al-Quran kepada malaikat Jibril, dikatakan sama Rasulullah diberikan kambing sebanyak yang memenuhi lembahnya gunung. Jadi gunung ngisore kambing nyeri gunung diberikan kepada 1 orang. Saking gembiranya Rasulullah di bulan Ramadan itu. Karena setiap Ramadan Rasulullah itu selalu setoran Al-Quran kepada malaikat Jibril. Ada setoran apa enggak? Al-Quran. Hatam siji Rasulullah setoran, Rasulullah nih setoran Al-Quran. Bahkan di akhir hayatnya beliau setoran Al-Quran kamil, semuanya, itu 2 kali. Di tahun terakhir dari wafatnya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita pernah dengar ada yang namanya qiraah sab'ah, ada yang namanya qiraah asyrah. Nah, kenapa kok ada qiraah 7 model bacaan, ada qiraah 10 model bacaan? Karena dengan model-model itu setiap tahunnya Rasulullah setar kepada malaikat Jibril itu dengan qiraah yang berbeda-beda. Dan itu dibukukan sama para ulama. Kok awake dhewe ndak roh, kita yang kurang jauh mainnya, kita yang kurang gali ilmu Al-Quran, kita yang kurang datangi ulama-ulama ahli Quran. Di Banjarmasin saya punya teman, abahnya hafal Al-Quran dengan 10 qiraah, dan beliau nulis sendiri dengan tangannya. Sampai dijuluki sama Habib Umar Bahrul Quran. Beliau ini alimnya seorang ulama dari Banjarmasin ini, beliau dijuluki lautannya Al-Quran, katanya Habib Umar. Tahu ketemu awake dhewe sing yang mana, tinggalnya di mana, yo ndak milik sowan, yo ndak milik ngambil ilmunya. Qiraah siji ya panggah.
Al-Adiyat munyer-munyer, mana? Tim Al-Adiyat munyer-munyer. Iya, Al-Kafirun. Ojo Al-Kafirun nemen lek Al-Kafirun munyer-munyer. Nggih. Jadi seperti itu, sembuh lah, pokoknya muga-muga selamat. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Setelah itu dikatakan setelah yaumul jama', setelah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala menggiring wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Pada hari itu juga begitu orang dibangkitkan, khusus untuk para kufar, orang-orang kafir, aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. Orang-orang kafir akan melihat neraka dari semua sisinya dan dia sudah yakin secara pasti bakalan memasuki neraka tersebut. Kenapa? Karena orang ketika ada di dalam kubur, manusia ketika di alam barzakh itu sama Allah Ta'ala diperlihatkan tempat kembalinya di hari akhirat nanti, wudwan wa asyian, setiap pagi sama sore. Jadi orang di kubur niku nggih, orang-orang ketika ada di alam kubur itu setiap pagi sore dituduhne. Kowe bakale omahmu nang kene lho. Kamu nanti bakalan seperti ini. Kamu nanti bakalan menikmati kenikmatan yang begini. Kamu nanti itu diperlihatkan. Kalau ahli surga ya sing dituduhne nggih surga. Sungai-sungainya surga, tumbuh-tumbuhannya surga, rumahnya di surga, kasure neng surga, pasangannya di surga, diperlihatkan. Pagi dituduhi sambil ya Allah aku korono. Ya Allah, nanti saya ke sana, nanti saya ke sana. Begitu juga orang ahli neraka. Panggonmu iki. Setiap pagi, sore. Setiap pagi dan sore hari itu diperlihatkan kepada mereka. Makanya begitu dibangkitkan di padang mahsyar, yang ahli surga sudah tahu bakalan masuk surga, yang ahli neraka juga sudah tahu tempatnya bakalan di neraka. Yang ahli surga begitu dibangkitkan, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari jalan di atas kakinya atau jalan dengan kendaraan-kendaraan mereka, ada yang langsung diangkat di bawah, ditaruh di bawah tiang-tiang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan oleh Nabi Muhammad ketika beliau Isra Mi'raj, ngelihatan ada manusia-manusia dengan badan dan wajah sebersih dan begitu istilahnya bercahaya begitu kuatnya. Ditanya malaikat Jibril, ya Jibril manhu, siapa dia ya Jibril? Siapa orang tersebut? Ahwa malakun, apakah dia seorang malaikat? Apakah mereka golongan malaikat wahai Jibril? Katanya malaikat Jibril, bukan ya Rasul, dia bukan ya Muhammad, dia adalah orang-orang yang lisanuhum rotban bidzikrih, yang lisannya itu enggak pernah kering dari nginget Allah. Kehidupannya berpindah-pindah. Jadi bacaannya bebacaan terus. Lisannya kalau enggak baca Quran, ya maca sholawat, ya maca zikir, ya baca tahlil, ya baca tahmid, ya baca ini. Lisannya enggak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkat dari zikirnya yang banyak itu dia diangkat setara dengan para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi yang orang-orang baik diangkat semuanya. Sedangkan orang-orang kafirnya dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aradna jahannama yawma idzin. Makanya dikatakan nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar itu orang-orang kafir dikumpulkan dengan golongannya sesama kufar, sesama orang-orang yang tidak percaya sama Allah taala. Setelah itu didekatkan, diperlihatkan, diperdengarkan gejolak. Kalau kita nyalain air itu jadi suara-suaranya apa yang ada di dalam neraka, hidungnya dengar itu. Hidungnya nyium bau anyirnya dari neraka. Wes pokoknya kabeh
Jadi diazab itu bukan cuman global, sak badan enggak, tapi matanya kena azab sendiri, hidungnya kena azab sendiri, telinganya kena azab sendiri, tangannya, kakinya, ketakutan yang ada di dalam hatinya, semuanya ditampakkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ahli neraka itu kalau diibaratkan kayak orang sakaratul maut tapi tidak mati-mati. Jadi keadaannya orang di dalam neraka itu kayak orang yang sedang sakaratul maut tapi tidak mati-mati, dan tidak ada akhir dari kehidupan itu. Istilahnya tidak enak ujungnya. Karena khalidina fiha, karena mereka ada di dalam neraka selama-lamanya. Kecuali ahli neraka yang paling atas. Kecuali ahli neraka yang paling atas yang dikatakan ketika Nabi Muhammad nanya siapa mansukanu hadhihin nar ya Jibril, siapa golongan paling bawah, siapa yang masuk, golongan kedua siapa yang paling masuk, ketiga sampai yang paling ujung. Sampai yang paling atas ditanyakan sama Nabi, mansukanuhum ya Jibril, siapa nanti yang nempati tempat tertinggi dari neraka itu siapa? Katanya malaikat Jibril, usah min ummati, mereka-mereka yang bermaksiat dari golongan umatmu ya Muhammad. Mereka-mereka yang mati bawa dosa belum sempat nobati dosanya. Mereka-mereka yang masuk berpindah alam ke alam akhirat dan ada sisa-sisa dari keburukan di dalam dirinya yang tidak sempat ditobati. Mereka adalah penduduk neraka dari neraka yang paling atas wahai Muhammad. Dan dosa-dosa yang tidak ditobati itu istilahnya bukan cuman menyengsarakan kita di alam akhirat, tapi juga menyengsarakan kita sebelum kita masuk ke alam akhirat. Saya pernah diceritain, ada seorang laki-laki, ada di daerah Arab, bukan di Indonesia. Di daerah Arab sana ada seorang laki-laki, pas umur 20-an, umur 19, umur 20, yang dianggap sebagai pemuda-pemudi, umur segitu itu kan orang lagi pede-pedenya, lagi mencari jati diri lah, mencari dan lain sebagainya. Dikatakan ada seorang laki-laki, ada orang laki, dia lagi di rumah sendirian, di rumah sendirian, tahu-tahu di depan rumahnya ada seorang perempuan lewat, terus ngomong sama laki-laki tersebut, saya kebelet ke kamar mandi, saya kebelet ke kamar mandi, saya mau numpang ke kamar mandi. Dipersilahkan sama laki-laki ini tadi, wong lanang, wong wedok, nek gone omah, kortong, ndak enek uang, nomor 3-nya sinten? Setan, makanya dua-duaan, tidak sedang duaan itu, mungkin bertiga, berempat, berlima, berenam, dan 3, 4, 5, 6-nya ini bukan dari alam manusia, ya setan itu tadi. Dikatakan, dilalah si perempuan ini waktu jalan, orang Arab kan biasa nutup aurat, istilahnya pakai cadar dan lain sebagainya, tapi tidak semuanya punya ilmu terhadap hal tersebut. Jadi begitu dia masuk mau kamar mandi dicepot, cadarnya dicepot, jilbabnya dicepot, baju luarnya hitamnya dilepas. Ternyata ketika laki-laki ini ngelihat si perempuan itu, wayu wong itu, ternyata perempuannya cantik banget. Setelah selesai ke kamar mandi, si laki-laki ini bilang, orang kita gitu bahasanya, yo hawa edw pacaran, gitulah. Misalnya, yuk kamu mau nggak jadi pacarku? Kamu mau nggak tingtungan sama aku? Ada nggak bahasa nih? Istilahnya kayak mantan niku lah, pakai bahasa seperti itu gampangnya. Nah si perempuan ini tapi pinter, jadi walaupun dia seperti itu, istilahnya yo kudungan ala kadarnya, tapi nggak terlalu menjaga diri, tapi dia nggak pengen masuk ke dosa yang semacam itu. Masih perempuan ini pinter. Yuk, nggak apa-apa wes, ayo kita pacaran. Tapi aku saiki luwe, saya sekarang lapar, tolong carikan makanan. Akhirnya keluar si laki-laki itu nyari gadu-gadu, apa rujak, apa pokoknya keluar nyari makan. Lah ketika laki-laki ini pergi, mesti kabur lah si perempuan ini tadi. Kabur si perempuan ini tadi. Kejadian itu terjadi di umurnya si laki-laki ini umur sekitar 20-an tahun. Di umur 19-20 tahun. Durung sampai zina loh, masih berniat untuk melakukan satu hubungan yang nggak benar,
marepe pacaran, mau istilahnya seperti itu. Maka dikatakan ketika akhirnya si laki-laki ini setelah mungkin umur 23 atau 25 ya nikah, ya punya anak, ya pokoknya punya kehidupan yang normal semacam itu. Dan dia istilahnya gini, dia sadar pernah melakukan satu dosa itu, tapi setiap kali nginget kejadian tersebut bukannya nyesel untuk mentaubatinya, enggak, tapi nyeselnya kok aku datang golek rujak, kok aku datang golek gado-gado. Nyeselnya itu bukan nyesel yang bener lah istilahnya. Nyeselnya itu jatuh, aku neng omah ae dadi pacarku wong kuwi. Seperti itu. Sampai dikatakan sampai si laki-laki ini punya usia sampai 60 tahun, 70 tahun. Di hari ketika dia sakaratul maut, ditalkin sama istrinya, ditalkin sama anak-anaknya, ditalkin sama orang-orang tercintanya, yang keluar dari lisannya ini jatuh, aku ndak ngerti omah, la ilaha illallah, nyapo aku ndak golek gado-gado, la ilaha illallah. Jadi ditalkin jawabannya meracau kemana-mana. Dan yang diucapkan ini sekitaran perbuatannya dia di usia 20 tahun tersebut. Sampai mati ndak takdir baca la ilaha illallah. Sampai mati nggak dapat takdir untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi ndak ditetapkan sama Allah Ta'ala bil qauli tsabit. Apa yang menghalangi dosa? Apa yang menghalangi satu dosa yang dia tidak menyesalinya dan tidak mentaubatinya, sehingga dikasih sama Allah Ta'ala kehidupan akhir yang semacam itu. Dan istilahnya diperlihatkan, lek ndak ketok gitu masih nggak nemen, diperlihatkan sama anak-anak cucunya, bahkan mungkin sudah punya cucu, jadi diperlihatkan di depan keluarganya ini efek dari satu dosa yang semacam ini menghalangi dia untuk husnul khotimah, menghalangi dia untuk menutup usianya dalam keadaan yang baik. Makanya dikatakan sukan. Ketika Rasulullah menceritakan, ketika malaikat Jibril menceritakan siapa yang tinggal di neraka paling atas itu, orang-orang manusia-manusia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umatnya Nabi yang lain, bukan umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bukan, tapi umatnya Nabi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dicepakne tempat. Walaupun durasi tinggalnya mereka itu sebentar. Sebentar ala akhirat, tapi diriwayatkan orang-orang yang masuk di neraka paling atas itu mereka cuman yang paling lama istilahnya, yang paling lama diumbah di neraka paling atas itu cuman selama 7 hari. 7 hari ala akhirat. Berarti nominalnya dunia 7.000 tahun. Akhirat toh nggak pakai hitungan dunia, pakainya hitungan akhirat. Jadi 7 hari mereka di neraka tersebut. Tapi durasinya itu akhirat, yaitu 7.000 tahun. Makanya diceritakan, Rasulullah pernah menceritakan orang akhiru rajulin, laki-laki terakhir yang akan keluar dari neraka tersebut adalah rajulun ismuhu Juhainah. Juhainah. Jadi laki-laki, wujudnya laki-laki, duduk wong wedok. Laki-laki namanya Juhainah, fi qalbihi mithqala dzarrah min iman. Dia masuk ke alam akhirat umatnya Nabi Muhammad, tapi cuman bawa kebaikan, bawa iman sebesar biji zarrah. Sak titik dari onde-onde itu satu butir yang kacang yang di luarnya cuman segitu tok yang dia bawa, dikeluarkan sama Allah Ta'ala dari dalam neraka. Setelah tinggal di situ selama 7 hari. Setelah tinggal di tempat tersebut selama 7 hari. Dan 7 harinya tinggal di neraka itu bikin trauma yang luar biasa besar bagi dia. Dikatakan ketika begitu dia dikeluarkan dari neraka, meneng, nggak bisa ngapa-ngapain, shock istilahnya, shock, delok ke arah neraka, nggak berani noleh ke arah yang lainnya. Setelah itu mengatakan, ya Rabb, as'aluka mas'alah
Ya Allah, saya minta satu hal kepada Engkau ya Allah, yang saya nggak akan bisa memintanya kecuali hanya kepadamu. Mahu ya Juhaina. Apa itu wahai Juhaina? Tolong, saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong palingkan wajah saya dari neraka, palingkan ke tempat manapun yang Engkau sukai. Sing malik nih Allah Ta'ala. Dibalik, jadi sekedar untuk luluh lantak istilahnya, hancur lebur dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan azab yang dia terima selama 7 hari. Dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya Allah, milik noleh tok ya Allah. Ya Allah, cuman pengen berpaling aja ya Allah. Ya Allah, cuman milik nengok ini tok ya Allah. Dipalingkan sama Allah Ta'ala. Dipalingkan, ternyata sama Allah Ta'ala dihadapkan ke arahnya surga, keciuman baunya surga, kedengaran suaranya orang-orang yang nikmati surga. Ngomong lagi, ya Rabb, as'aluka ma'as'alah. Ya Allah, minta satu lagi ya Allah. Apa itu ya Juhaina? Qarribni minal jannah. Dekatkan aku kepada surga. Didekatkan sama Allah Ta'ala ke surga. Saya panggah ngono nggih sian. Saya panggah pepleh enggak iso nyapa-nyapa. Nggih. Sudah nyampe ke pintunya surga, nyium aromanya surga yang aromanya wangi luar biasa, kedengeran yang indah-indah dan lain sebagainya. Ya Rabb, as'aluka mas'alah. Minta satu lagi ya Allah. Apa itu ya Juhaina? Adkhilnil jannah. Masukkan saya ke dalam surga. Nggih. Dimasukkan dia ke dalam surga. Istilahnya rasa sesal begitu dia masuk ke dalam surga, sesuatu yang menghantui pikirannya, sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Ya Allah, nyapo kemana saja saya, kemana saja, kenapa aku dibutakan dengan kenikmatan duniawi, kenapa aku tidak diperdengarkan, tidak kedengeran orang-orang baik, tapi saya tidak gabung sama orang baik. Saya ngelihat golongan orang-orang baik, tapi saya tidak gabung di dalamnya. Ngelihat orang-orang melangkah di tempat-tempat yang baik, tapi saya tidak langkah sama mereka. Ngelihat orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi kenapa mata saya tidak takdir baik, telinga saya tidak takdir baik, lisan saya tidak takdir baik, tangan kaki saya tidak takdir baik. Dia emang iso menentak. Modalnya cuman sebiji wijen dari iman. Istilahnya merasa amat sangat tidak pantas untuk masuk ke dalam surga, tapi ternyata dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Begitu masuk surga, saya masih gitu. Allahumma ya Rabb, as'aluka mas'alah. Ya Allah, minta satu lagi ya Allah. Minta satu lagi ya Allah. Adimni fil jannah. Biarkan saya wis arep nang ngemperane, arep ora duwe omah ritek, arep ora duwe kanca ritek, karena saya terlalu insecure sama para penduduk surga. Nggih, yang ini nginget-nginget salatnya, yang ini nginget-nginget sedekahnya, yang ini nginget-nginget kumpulannya. Aku ngaji ora tahu, salat ora tahu, zikir ora tahu. Nggih. Pokoknya neng diae, pokoknya neng surga ya Allah. Yang mana saja tempat saya, yang penting saya masuk surga. Katanya Allah Ta'ala mengatakan, ya Juhaina, laki mithlud dunya, walaka mithlud dunya, walaka mithlud dunya, walaka mithlud dunya, walaka mithlud dunya asyra marrat. Kamu akan punya tempat di dalam surga 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Kamu akan punya rumah, dari rumah-rumah yang ada di dalam surga, kamu bisa menjelajahinya selama yang kamu inginkan. Saya siapkan untuk kamu tempat-tempat yang indah di dalam surga. Tak kasih, tak cepak nih. Dikatakan disiapkan untuk si Juhaina ini 300 minal wildanil mukhalladun, dari pembantu-pembantu surga sebanyak 300 pemuda yang siap melayani dia kapan saja. Disiapkan dari istana-istana di dalam surga yang kalau dia mau menjelajahi, istilahnya ngicipi istana sengiki, baru bisa balik lagi ke rumah yang pertama dengan jarak 1000 tahun. Saking akeh modalnya 1 biji wijen dari iman. Mungkin cuman pernah baca la ilaha illallah yang hudur fil qalb mek siji tok koyoke.
Tapi dikasih sama Allah Ta'ala seperti itu. Dikasih sama Allah Ta'ala seperti itu. Tapi istilahnya, makanya para ulama mengatakan laisa fil jannah, orang yang sudah masuk surga, sesuatu yang paling disesali sama penduduk surga adalah waktu-waktu mereka yang berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalkan waktu itu tadi dipakai untuk amal baik, tinggi amal baik, itu pahalanya seperti itu. Pahalanya enggak gemen-gemen istilahnya, yang disediakan, yang diberikan, yang ditawarkan sama Allah Ta'ala itu seperti itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Katanya dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala itu nawarkan. Siapa ini yang mau nawarkan jiwanya, yang mau nawarkan dirinya, yang mau nawarkan hartanya, bakalan dibeli sama Allah Ta'ala dengan harga yang termahal. Waman aufa minallah, siapa yang lebih bisa balas selain Allah, siapa yang lebih bisa ngasih ganjaran selain Allah, siapa yang paling bisa memberikan setiap perkara selain Allah. Dikatakan kalau ketika sahabat Nabi mendengar ayat itu ayat tersebut turun, mereka mengatakan wallahi la naqilu wa la nastaqil. Ya Allah, kalau gitu saya tidak akan sempat tidur, bahkan tidur yang sedikit pun saya tidak akan sempat. Lah ada kan panggah. Wae turu ya panggah turu, wae nyangkruk ya panggah nyangkruk, wae ngopi ya panggah ngopi. Padahal dengar juga ayat ini. Tapi bedanya ketika turun, ketika didengar, ketika masuk ke dalam hatinya orang-orang yang istimewa, mereka mengatakan wallahi la naqil wa la nastaqil. Ya Allah, eman-eman iki. Eman-eman lek waktune tinggi turu. Nggih, eman-eman kalau waktunya itu dipakai untuk lalai. Eman-eman kalau waktunya ini enggak berguna sama sekali, itu eman-eman. Aduh enggak agak. Ya itulah kita. Alladzina kanat a'yunuhum fi qita'in an dzikri wa kanu la yasma'una sam'a. Jadi dikatakan wa aradna jahannam yauma idzil lil kafirina arda. Ditawarkan, diperlihatkan dari seluruh penjuru, kanan, kiri, depan, belakangnya mereka wis dikupengi karo neraka. Ya iki lho panggonmu, kau bakalan mesti masuk ke dalam tempat ini. Siapa orang-orang kafir tersebut? Alladzina kanat a'yunuhum fi qita'in an dzikri. Mereka-mereka yang matanya tertutup. Mereka-mereka yang matanya ini terhijab. Mereka-mereka yang tidak bisa memandang dengan pandangan yang benar. Bukan buta, enggak. Ketok, kelihatan orang baik, kelihatan undangan kebaikan, kelihatan orang-orang kumpul kebaikan, tapi tidak mau. Alah pono-pono. Apa saya pernah cerita pulang dari masjid, bukan pulang dari masjid, pulang dari rutinan burdah di tempatnya Niklek malam Rebu, setiap malam Rebu, Selasa malam Rebu itu kata abah saya pulang itu ada orang bukan orang luar, orang kampung situ sendiri dengan usia yang sudah lumayan sepuh duduk di warung kopi, adzan maghrib yo panggah neng warung kopi, orang turun dari sholat maghrib yo panggah neng warung kopi, sampai datang waktu isya yo panggah neng warung kopi, orang-orang turun dari sholat isya yo panggah neng warung kopi, orang-orang brudul-brudul untuk baca burdah yo panggah neng warung kopi, orang bubaran bocor burdah yo panggah neng warung kopi. Bayangkan jaraknya abine, kata abah saya, motone picek, kupinge budek, matanya ndak bisa ngelihat, bukan ndak bisa ngelihat, pandangannya kemana? HP, ngopi, rokokan, kata abah saya apa? Sing picek apa? Ini Allah Ta'ala sedang micek-micekkan orang ini. Alladzina kanat a'yunuhum fi qita'. Mereka-mereka yang matanya nggak bisa ngelihat kebaikan. Mereka-mereka yang enggak dikasih pandangan yang baik. Mereka-mereka yang enggak dipahamkan matanya untuk melihat perkara-perkara yang baik. Matanya buta, telinganya tuli. Abah saya sampai ngomong gitu. Apa yang bikin dia ini berat? Adzan kupingnya krungu tapi enggak berangkat. Orang-orang berangkat ke masjid, dia enggak berangkat. Apa enggak sholat? Ya sholat. Tapi sholatnya neng warung kopi. Sholatnya di tempat tersebut. Orang-orang berangkat untuk sholawatan, dia juga tetap di tempat tersebut. Saya dengar sendiri, habisnya pulang ngomong seperti itu. Motone picek,
kupingnya budek. Ini Allah Ta'ala sedang mengatakan seperti itu. Siapa orang-orang ini? Kafirun, orang-orang kafir. Mungkin dia punya yang namanya la ilaha illallah, Isa muni, yo ahli tahlil, ya orang-orang istilahnya yo ikut tahlilan, ya ikut yasinan dan lain sebagainya. Tapi matanya tidak bisa mandang kebaikan, telinganya tidak bisa dengar kebaikan. Alladzina kana sa'yuhum fi ghitah an dzikri. Mereka buta dan tuli dari apa? Dari nginget-nginget Allah Subhanahu wa taala. Dari nginget-nginget Nabi Muhammad SAW, dari nginget-nginget perkara-perkara yang penuh dengan cahaya warisannya para nabi-nabinya Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak bisa dengar. Bukan tidak kedengeran, tapi tidak mau dengar. Karena apa? Karena kekufuran yang ada di dalam hatinya. Merasa itu nggak penting, merasa itu nggak perlu, merasa saya fine-fine aja walaupun nggak begitu-begitu. Nah ini bahaya, ini bahaya, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat dia sesali di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasiballadzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Apa mereka pikir, apa orang-orang itu mengira Allah Ta'ala tidak akan memperhitungkan hal tersebut? Apa mereka kira mereka nggak akan ditanyai tentang itu? Apa mereka kira mereka tidak akan dipertanggungjawabkan atas setiap pandangan dan juga penglihatannya mereka? Apa dikira Allah Ta'ala tidak akan nekoi nyapo kowe ndak budal? Nyapo, apa yang bikin kamu tidak berangkat? Apa yang bikin kamu begini begitu? Apa mereka kira seperti itu? Apa hasiballadzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya? Apa mereka kira nggak masalah menjadikan orang-orang yang selain Allah Ta'ala ini sebagai kekasih? Apa mereka kira nggak apa-apa menyekutukan Allah Ta'ala? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Tak cepat nih lisan, sesuai dengan amalanmu, sesuai dengan kadar kekufuranmu, sesuai dengan dosa-dosamu yang kamu bawa ke alam akhirat, sesuai dengan kesalahan-kesalahan dirimu. Silahkan milih, mau di neraka paling bawah kah, 2 kah, 3 kah, 4 sampai 7 macam. Dicepak nih sak peralatan untuk mengazab, sak isinya, sak setiap keburukannya, sak setiap bau anyirnya, dan setiap perkara-perkara yang tidak enak yang dicepak nih sama Allah Ta'ala di neraka. Terserah kamu, terserah kamu mau memasukkan dirimu ke golongan orang-orang baik atau memasukkan dirimu ke golongan orang-orang yang seperti ini. Naudzubillahimin dari mungkin selamat kabeh, mungkin mlebu surga kabeh bila adab, bila hisab, tanpa sulitnya hisab, tanpa merasakan adab, tanpa merasakan perkara-perkara yang tidak enak. Dikasih sama Allah Ta'ala hidayah bagi diri kita untuk merubah nasib, untuk merubah cara pandang, untuk merubah cara gerak hati, untuk merubah kepada siapa kita melabuhkan hati kita, kepada siapa kita gandol, kepada siapa kita nunut, kepada siapa kita ngikut, kepada orang-orang yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk menjadi ikon-ikon kebaikan, untuk menjadi penyambung-penyambung lidahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin dijaga semuanya, kita, anak cucu kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, semoga semuanya diselamatkan sama Allah Ta'ala dari pedihnya azab neraka, dari keburukan yang ada di neraka, dan setiap hal-hal yang buruk yang terjadi di neraka. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.